Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, namun juga semakin rentan disalahgunakan. Berbagai kasus kebocoran data yang menimpa masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi belum sepenuhnya optimal. Dihadirkan sebagai secercah cahaya untuk memastikan keamanan data pribadi kita. Sebagai respon atas kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi warga negara serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi. Namun, pertanyaannya adalah, video ini akan mengevaluasi penegakan Undang-Undang PDP menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dalam video ini menggunakan model evaluasi William and Dunn dengan 4 dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kecukupan. Dari sisi efektivitas, Undang-Undang PDP telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Masyarakat kini memiliki hak atas akses, perbaikan, dan penghapusan data pribadi. Namun dalam praktiknya, kebocoran data masih sering terjadi. Berbagai laporan menunjukkan miliaran data warga Indonesia tersebar secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan sudah jelas, implementasi dan penegakan hukumnya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran data pribadi. Dari dimensi efisiensi, penegakan Undang-Undang PDP masih menghadapi kendala serius. Ketiadaan lembaga pengawas independen membuat penanganan kasus berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan cyber menyebabkan biaya implementasi tinggi. Namun, hasil perlindungan belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam kebijakan ini belum efisien. Sementara, secara normatif, Undang-Undang PDP dirancang untuk melindungi seluruh warga negara secara setara. Namun, kenyataannya masih terdapat ketimpangan perlindungan. Masyarakat dengan literasi digital yang rendah cenderung tidak memahami hak-hak data pribadi mereka, sehingga lebih rentan menjadi korban pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya adil dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, dari sisi kecukupan, Undang-Undang PDP dinilai belum sepenuhnya memadai. Masih terdapat celah regulasi, lemahnya sanksi, serta belum terbentuknya otoritas perlindungan data yang independen dan kuat. Akibatnya, kebijakan ini belum mampu secara optimal menyelesaikan permasalahan perlindungan data pribadi yang semakin kompleks, khususnya di era digital. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dan strategis. Namun, implementasi penegakannya masih belum optimal. Kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, efisien, adil, dan memadai dalam melindungi hak privasi warga negara. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum PDP, mempercepat pembentukan lembaga pengawas independen, meningkatkan literasi masyarakat terkait data pribadi, serta memperkuat regulasi turunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan langkah tersebut, Undang-Undang PDP diharapkan benar-benar mampu menjadi instrumen perlindungan hak privasi warga negara di era digital. Mistake, drink my trouble.
pulls away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not